Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Oke, begini Bang. Berarti kitabnya Abang ini Quran dengan hadis saja ya? Betul. Betul, dan hadis itu ada hafalannya juga. Dua-duanya ini hafalan kita. Jadi manuskrip-manuskrip yang saya tunjukkan tadi, yang memang ada di zaman Rasulullah itu sekunder, sumber sekunder kami. Sumber primer kami itu hafalan. Okay. Karena gampang ngejaganya Bang. Karena contoh saya umat Muslim di Jakarta, habis itu saya ketemu Muslim di Inggris. Habis itu Al-Fatihah kami bisa langsung, karena kami sama-sama hafal ya. Saya bisa ngetes apakah kulhu saya sama, apakah Al-Baqarah saya sama, Yasin saya sama, walaupun dia di Inggris. Jadi sumber primernya itu Al-Quran yang mutawatir. Bang, apa betul hadis itu perlu ditafsir lagi atau memang sudah ayatnya itu sudah? Hadis atau Al-Quran Bang? Hadis. Kalau hadis ya kita bisa pelajari lagi. Ya tergantung abang contoh abang baca Al-Quran, abang kurang paham maksudnya. Nah abang tinggal lihat hadisnya. Kapan Rasulullah menerima ayat ini? Bagaimana? Oke, contoh ya Bang ya. Ada satu ayat yang paling menurut saya sih paling agak susah diiniin. Al-Kafirun ayat 6. Disebutkan di situ, untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita kalau dengarnya sepintas kayak gitu, abang ngartiinnya apa? Untuk kamu agamamu, untuk saya agamaku. Arti abang mengartikan ayat itu apa artinya? Itu kan berbicara kepada teman non-muslim kan? Ya. Tapi abang kalau mengartikan, oh berarti kita nggak boleh nyenggol-nyenggol agama orang lain, atau kita nggak boleh ini, kita bingung kan abang gimana caranya? Nah, jadi apa tuh? Abang mengartikan ayat itu apa? Ya untukmu agamaku, untukmu agamamu, untukmu kan, untukmu agamamu, untukku agamaku. Yeah. Abang mengartikan ayat itu apa? Masing-masing agama, agamamu ya agama, agamamu. Nah, yang bukan agamamu ya agama. Jadi begitu abang baca hadisnya atau asbabun nuzul ayat itu, rupanya waktu itu Rasulullah lagi di Mekah dan kaum pagan-pagan Quraisy, penyembah berhala, penyembah makhluk, penyembah yang ada di bumi atau di dunia ini, bilang, ya Muhammad, bagaimana kalau tahun ini kita menyembah Tuhan kamu dan tahun depan kamu menyembah Tuhan kami? Makanya turun ayat itu, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi poin di ayat itu, jangan mencampur-campurkan agama kita berdua. Setuju. Nah, karena itu saya pribadi ada di room ini, ada di live ini, jadi supporter Bang Zuma, karena saya ngelihat ada agama-agama di luar sana yang mencampur-campurkan agama dengan menggunakan kata Allah, nama Tuhan saya, dan seterusnya. Begini Bang, saya paham maksud Muhammad. Gimana? Berarti waktu pada saat dia bertemu dengan kaum apa tadi? Kaum Quraisy. Pagan Quraisy ya. Pagan Quraisy. Oke. Maksudnya poinnya di situ, kitabmu, Tuhanmu, ya Tuhanmu. Kitabku ya kitabmu, kitabku ya kitabku, Tuhan. Jadi begini Bang, jangan dicampur-campur gitu loh. Ya, begini. Di kitabnya abang, Tuhannya abang, semua yang tertulis di dalam kitabnya abang itu adalah Tuhannya abang, dan semua yang tertulis di kitab saya itu adalah Tuhan saya juga. Jadi kayak Quran tidak boleh menyeberang ke Bible, Bible tidak boleh menyeberang ke Quran. Maksudnya begini, Quran tidak boleh mencari pembenaran di Bible, Bible tidak boleh mencari pembenaran di
Jangan mencampur-campurkan agama kita, Bang. Jangan mencampur-campurkan agama. Contoh, Abang tiba-tiba di Bible Abang ada Allah, padahal di original teksnya nggak ada Allah. Itu menurut Abang mencampur-campurkan nggak? Kok tiba-tiba nama Tuhan saya ada di Allah? Oh begini, kalau memang nama Tuhan Abang ada di Bible. Yang jadi pertanyaan saya begini, Bang, apakah nama Allah yang ada di Bible adalah Tuhan Abang? Spellingnya sama, Bang, ALLAH, dan Abang menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, standar bahasa Indonesia apa itu, Bang? KBBI. Di KBBI Allah itu nama Tuhan, bukan jabatan Tuhan, Bang. Oke. Abang bilang tadi kita mengambil nama Allah di dalam Al-Quran. Sedangkan begini, Bang, ya, sedangkan di Al-Quran itu kan bukan tulisan bahasa Indonesia, tetapi bahasa Arab, tulisan Arab. Nah, cuma Abang bilang ada terjemahan Indonesia yang menggunakan nama Tuhan Abang, ya. Iya, betul. Yang jadi pertanyaan saya begini, Di original teks Abang, Kristen seluruh dunia nih nggak ada yang menggunakan kata Allah kalau nggak di Konoha, Bang. Kecuali Kristen Arab sama Kristen Konoha. Tapi Kristen Arab menggunakan Allah itu sebagai nama, bukan jabatan. Jadi secara nggak langsung Kristen seluruh dunia, Bang, nggak ada yang kenal namanya Allah, Bang. Kalau saya tanya, kamu tahu nggak orang Kristen Indonesia mengenal Tuhannya namanya Allah? Mereka akan bingung, loh, Allah kan Tuhannya orang Islam. iya betul, Bang. Nah, itu makanya saya di sini. Itu tadi, Bang. Enggak. Pertanyaan Jangan saya mencampur-campurkan agama kita, gimana, Bang? Iya, enggak begini. Yang jadi pertanyaan saya, apakah Tuhan Allah yang ada di Bible, apakah Tuhan Abang? Tuhan Allah yang ada di Bible. Iya. Emang ada Allah? Itu tadi yang saya tanya. Emang ada Allah di Bible, Bang? Kata Allah itu saja. Ya, Allah itu kan di Bible Abang mestinya Tuhan, Bang, bukan Allah. Abang paham nggak? Oh, Allah. Nah, Allah itu, kata Allah itu mestinya Tuhan, Bang, bukan Allah. Mestinya Tuhan bukan Allah. Nah, coba Abang baca Bible Abang next time, ganti Allah itu Tuhan. Pasti lebih kena. Mau coba? Pertanyaan saya, nama Tuhan Abang ini sebenarnya Allah atau Allah? Allah. Abang spell Allah gimana, Bang? Eja Allah gimana, Bang? Allah. Iya, ejaannya gimana? Allah. Iya, diajak, coba diajak. A-L-L-A-H. Allah. Nah, Allah itu A-L-A-H, Bang. Allah. Kalau double L, Allah. L itu double, Bang. Sama kalau double L itu Allah. L-nya 2, Bang. Tapi kalau Abang Allah kan, L-nya 1, Allah. Sama seperti kalau dalam bahasa Inggris prepositions. Begitu S-nya 2, prepositions. Jadi Z. Abang paham nggak nih pronunciations dari ini? Kalau itu bahasa Abang kan, Islam. nah Itu Abang kan menyebutnya, Indonesia. Abang kan menyebutnya Allah. Allah itu A-L-A-H, Bang, bukan A-L-L-A-H. Allah. Ya, Allah. A-L-A-H kan, bukan A-L-L-A-H kan. Begitu double L, begitu L-nya 2, Allah. Paham nggak, Bang? Ada 2 L-nya. Bagaimana, coba ucapkan lagi? Allah. L-nya 2, Bang. Tapi kalau L-nya 1 kan Allah. Kalau 2? Allah. Tidak salah pengucapan, Bang. Salahnya di mana? Bukan Allah. Oh, kalau di alif lam H Allah, betul. Iya. Allah. Tapi dengan double L itu udah mendekati Allah. Allah. Bukan Allah. Kalau double L, Allah. L-nya yang ditekan. Ya Allah. Gimana Abang bilang Allah tapi dengan double L, coba. Tapi
Enggak, coba. Abang sebut double L tapi dengan gaya Allah, coba. Oke. Allah. Kan A yang kedua jadi O kan? Ini Bang Zuma asli. Iya, Bang Zuma asli. Monitor. Lagi asar kan. Iya paman. Wah iya, silakan Gurunda. Kirain bukan Bang Zuma tadi ya tak klik. Enggak apa-apa, lanjut aja sedikit lagi tuh. Udah mau klimaks beliau. Lanjutin Bang. Saya monitor. Coba Bang Oi, coba Bang Oi sebut Allah dengan L-nya double, coba. Baru saya dapat ucapan begitu. Allah. Itu lanjutkan harapan saya Bang. Bukan loh. Kitab Bang, banyak memang kita serap bahasa-bahasa yang dari luar Bang. Kitab, KITAB, kitab itu bahasa Arab Bang. Berarti kalau ular double L, ular. Ular sejak kapan ular double L? Ya, seandainya ditambahi L-nya satu kan jadi ular. Ular. Untung bukan H kan? Jadi AR, ular. Allah. Kan al. Abang tekan L-nya. Yang jadi masalah ular tuh bukan bahasa Arab, gitu loh. Enggak, penekanan double L aja sebenarnya Abang bisa, Abang paham. Tadi kita bicara bahasa Indonesia. Ini kan bahasa Indonesia kata Allah. Oke, kalau dalam bahasa Indonesia kita lihat berarti secara KBBI ya Bang ya. AL. Betul nggak? Allah. Kan? Tuh, kan? Allah itu L-nya satu abangku. Allah. Kan AL. Allah. Itu kau beda lagi. Oke, mau kayak gitu. Oke, kita kesini ya Bang ya. Abang coba baca ini bisa nggak? Ini, coba Abang baca deh. Gimana Abang baca ini? Ya Bang bacanya gimana? Itu bahasa Inggris Bang. Kalau saya pakai bahasa Indonesia, Cambridge G. Nah, kalau saya ya bacanya gimana? Menggunakan bahasa Indonesia, saya baca Cambridge G. Cambridge. Kira-kira kalau Abang ngomong kayak gitu ada orang yang paham nggak? Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia bacanya begitu. Abang mestinya bacanya gimana? Ini kan bahasa Inggris. Iya, Abang bacanya mestinya gimana? Cambridge. Ya, kenapa Abang menyebutnya Cambridge? Iya, kenapa Abang menyebutnya Cambridge? Iya, kenapa Abang menyebutnya Cambridge? Ejaan bacaan bahasa Inggris kan seperti itu. Beda tulisan biasa. Iya, karena ini sebuah nama, betul nggak? Ya. Cambridge, karena ini sebuah nama. Namanya nggak bisa dibaca dengan Cambridge G, nggak bisa. Karena ini sebuah nama. Abang tahu ini nama dalam bahasa Inggris. Makanya abang sebut Cambridge, betul nggak? Iya. Nah, kalau kita buka KBBI Bang, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi nyebutnya gimana Bang? Ini nama Tuhan dalam bahasa Arab. Abang nyebutnya gimana? Yang mana nama Tuhan dalam bahasa Arab? Ini Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sama seperti ini, abang jangan pura-pura dong. Cambridge, abang menyebutnya Cambridge karena abang tahu ini adalah nama dalam bahasa Inggris. Ya. Makanya abang sebut Cambridge. Nah, ini Allah di KBBI disebut nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi abang nyebutnya gimana? Allah. Dia nggak ngerti dia Bang juga. Dia pura-pura. Dia tahu Cambridge ini dalam bahasa Inggris. Cara penyebutannya itu Cambridge. Karena ini dalam bahasa Inggris. Jadi lafal atau pronunciationsnya itu Cambridge. Terus di sini disebutin begitu ini langsung berubah, dia langsung longor.
Iya. Intinya gini bang, Kalau saya mengucapkan bang intinya gini, bahasa intinya gini Indonesia. bang, biar nggak kelamaan gini bang. Tuhanmu Yesus bukan Allah, bukan Allah. Dah selesai. Siapa bilang? Loh, berarti Tuhanmu siapa? Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kan? Kudus. Oh tiga dong. Tunggu sebentar, Tiga tunggu sebentar. berarti. Nggak, tunggu sebentar. Allah itu abang dapat dari mana, bang? Dari Bible, bahasa Latin, Iya. bahasa Indonesia. Oke, secara Indonesia di kamus besar bahasa Indonesia, Allah ini nama Tuhan, bang, nama. Jadi kalau abang setuju menggunakan menggunakan Allah dalam kitab abang, berarti nama Tuhan makanya- abang Allah ya? Jadi bang, bukan berarti saya menyebutkan nama Allah yang ada di Bible, saya berseru kepada Allah yang ada di Quran atau ketuhannya abang. Abang menggunakan bahasa apa, bang? Bahasa Indonesia kan? Iya. Standar dalam bahasa Indonesia itu apa, bang? Makanya saya bilang tadi, apakah tuh Allah Bapa yang ada di Bible itu? Kan Allah Bapa Abang. lagi. Abang menggunakan kamus apa ini? Allah ini jadi Allah Bapa, Allah ya Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini menggunakan kamus apa, bang? Karena kalau kita buka Oxford, Allah is the name of God among Muslims. Kita buka Stanford, Allah is the name of God among Muslims. Sampai Kristen Arab aja punya kamus, bang. Abang mau saya tunjukin? Nih, saya tunjukin. Ini kamus Kristen Arab, bang. Mereka membahas kata Allah. Ini dari Sentakla ya. Ini saya translate aja nih, bang. Kamus Alkitab. Ini kamus Alkitab, bang. Mereka membahas kata Allah. Saya translate nih. Inilah nama, bang. Nama Allah ini nama. Ini kamus Arab Kristen loh, bang. Jadi abang tiba-tiba bilang Allah Bapa, Allah Anak, Allah ini, itu dari kamus mana gitu loh? Kalau di Arab Kristen sana dia menggunakan kata Allah juga. Allah sebagai nama, ibunya bapaknya Nabi Isa itu Allah namanya. Itu Kristen Arab ya. Iya. Allah. Dinda Jibril. Juga. Yuk. Mereka ini kelihatannya bukan ngambil dari Al-Quran, Dek. Ambilnya dari kitabnya Yahudi. Lah, di dalam Yosua 24:26. Coba dilihat. Jadi Yosua pertanyaan lagi, kalau memang 24 24:26. Iya. menggunakan Jadi di kata situ Allah memang saudara, ALLAH memang tertulis itu. Coba dibuka, ada Bu ya, dibuka coba. Yosua 24 nomor 26. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di atas di tempat kudus Tuhan. Nah, Ini, Bang. Yosua berapa itu? 24-26. Ya, 24-26. itu udah betul ya. Jadi itu ada. dikatakan di sana ada ya. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus. Oke. Baik. Mundur dulu, kata Allah di situ apa? Ibraninya coba. Di sini kata Allahnya Yehova. Elohim atau Oh. Yehova. Ya. Coba bergeser ke pohon. Coba ke pohon. Oh, pohonnya Pohon. Allah. Pohon, Dek. Nah, itu mungkin, Dek. Oh. Jadi kalau dia mengatakan Allah Bapa, pohon Bapa, mungkin. Itu bahasa Ibrani itu. Allah itu. Itu ada kata Allah di Ibrani, ada kan ya? Ada. Nah, jadi ketika mereka menggunakan kata Allah, mungkin maksudnya mereka pohon.
Allah Yesus, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, berarti pohon Yesus, pohon Bapa. Mungkin iya. Tidak masalah. Jadi Tuhan mereka ini kemungkinan pohon, mungkin pohon ini identik dengan salib. Karena kenapa? Ksulon itu kan artinya pohon. Yesus digantung di ksulon, di pohon. Jadi Yesus itu digantung, bukan disalib tapi digantung di pohon. Pohon ini kan Allah. Jadi Tuhannya adalah pohon dan Yesus digantung di pohon. Mungkin begitu, mungkin. Tidak masalah. Tidak masalah. Enggak masalah katanya. Kau tafsir sendiri ayatku, ayat. Bukan saya tafsir sendiri karena Anda tidak punya kapasitas kemudian menggunakan kata Allah di dalam Bible karena tidak ada sumber. Oke, sabar dulu. Sabar dulu kawan, sabar. Saya ini baru ngomong sedikit loh Bang. Jadi ya, mohon izin ya Dinda Jibril. Kalau Anda merujuk kepada kitab Anda dengan sebutan Allah, Allah itu kalau dalam bahasa Indonesia tetapi atau semisal. Kalau dalam bahasa Yunani, Allah itu artinya melainkan atau hanya. Coba Anda lihat dalam Yohanes 5 nomor 22, di situ ada kata Allah. Artinya apa? Tetapi. Atau di Mazmur 107 ada kata Allah, artinya sumpah serapah. Allah juga kalau kita lihat Latinnya di Bible kurang L, satu-satunya sumber hanya Yosua 24 nomor 26, yaitu Allah yang kalian sebut Allah itu, yang artinya pohon. Karena kalau Anda merujuk kepada umat Islam, Al-Quran, Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Susah kalian untuk masuk ke situ. Maka saya membantu orang Kristen mulai hari ini. Kalau Anda ditanya dari mana Kristen mengambil, sabar dulu, dari mana Kristen mengambil kata Allah, katakan kepada orang Islam yang bertanya, kami mengambilnya dari kitab Yosua 24 nomor 26. Selesai. Itu dari saya. Silakan Dinda Jibril diulang. Dilanjutkan. Oh, berarti kata biasanya kalau pohon itu gede, kalau kecil itu puun. Lebih kecil lagi piin. Gimana? Tanya oi, tanya oi. Dalam bahasa Ibrani, betul. Ibrani Yosua 24 nomor 26, Allah artinya pohon. Atau Allah dalam Mazmur 10 nomor 7 artinya sumpah serapah. Atau Yohanes nomor 5 nomor 22 dalam bahasa Yunani Allah artinya tetapi. Yang mana Tuhan Anda? Allah dalam bahasa Yunani, Allah dalam bahasa Ibrani, atau Allah dalam bahasa Ibrani? Yang mana Tuhan Anda di situ? Antara pohon, sumpah serapah, atau tetapi? Iya, silakan. Jangan pura-pura bego. Tidak bagus itu. Udah dewasa tapi jangan kayak anak kecil.